Ya, alhamdulillah sudah membantu orang tua. Oke, Insya Allah ya. Oke, and then Kak Yusron. Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun nggak apa ya. Udah. Kak Ibnu? Alhamdulillah sudah. Walaupun nggak sebanding apa yang dia kasih gitu. Oh, biasa ya. Saya setuju. Yang namanya orang tua kan nggak terbalaskan. Gitu. Betul Pak, saya Bahkan setuju Pak. setetes air susu ibu itu nggak terbalaskan. Ya, kita berbakti sebanyak apapun ke orang tua. Kak Fadil. Sudah Pak. Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita saat ini di sesi episode ini kita ketemu banyak teman-teman yang seru-seru ini. Masya Allah. Ada Kak Fauzan, Kak Yusron, Kak Kevin, sama Kak Fadil. Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi episode yang paling menginspirasi ya, terutama buat teman-teman yang masih sekolah di IDN. Ini beberapa alumni yang kita pengen dengar cerita seru-serunya. Ya mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak yang paling kanan. Silakan Kak. Ya, nama saya Kevin Ahmed. Ya, saya dari alumni pertama dari IDN jurusan TKJ. Saya Yusron Zahir, angkatan 1 jurusan RPL. Oke. Saya Fauzan Ibnu Sarki, angkatan 1 jurusan RPL. Oh, Masya Allah. Saya Fadil, angkatan 1 jurusan TKJ. Oke. Udah cukup kenal ya kita dari 4 alumni ini. Nah sekarang kerja di perusahaan apa dan jabatannya apa dari Kak Kevin? Saya saat ini ya network engineer sih. Jadi itu sekarang di PT Grakarya Informasi. Kantor di Kuningan, Jaksel gitu. Wah jadi anak Kalau sekarang ini Jaksel. lagi ikut proyek Smartfriend sih. Proyek namanya IPRAN. Jadi Smartfriend itu kayak rencana kayak 5G gitu, mau ngejar 5G dia. Jadi di setiap branch, di setiap BTS tower gitu lagi upgrade cepat-cepat gitu ke 5G gitu. Oh jadi tim research untuk networking juga ya Kak Iya, ya? bisa dibilang research. Oh keren. Oke, and then Kak Yusron. Kak Yusron sekarang sedang di perusahaan apa? Di jabatannya apa Kak? Sekarang bekerja di salah satu startup di Jakarta. Namanya Koin Digital Indonesia, untuk di divisi produk. Lebih tepatnya posisi UX designer. Oh Masya Allah, di tim production tapi lebih fokusnya ke UI UX designer ya Kak ya? Betul. Oh, oke. Makin kepo nanti kita ya produknya. Boleh. Oke, syukron. And then Kak Ibnu. Kalau saya sekarang posisinya lagi jadi UI UX designer di salah satu agensi Jakarta, software house. UI UX designer aja. Nama perusahaannya Kak? Perusahaannya .com Solution. Oh, .com Solution. Oke, Masya Allah, seru banget kayaknya. And then Kak Fadil di PT dan jabatannya Kak? Oke, saya Fadil dari Networking Class. Saya kerja di PT Huyul Asri Indonesia sebagai network engineer. Pegang saat ini sedang menjalani proyek IPRAN Smartfriend dan juga Icon Plus. Oh, oke. Itu IP Run tadi yang dari Huyula sama dari PT-nya Kak Kevin itu ada kemitraan atau memang vendornya itu beberapa gitu Kak? Kebetulan. Oh, Ya, gitu. ada beberapa. Ya, jadi kaget juga sih. Ya. Jadi kaget juga kayak kan saya pertama yang ikut project ya Smartfriend. Terus tiba-tiba ini kan pertama dia Cisco gitu. Jadi ini si Smartfriend ini lagi pengen migrasi yang dulunya itu Juniper. Terus dia migrasinya ke Cisco gitu kan kebanyakan. Nah, terus saya kaget kan ini kan barang-barang yang before-nya Juniper ini dikumpulin terus di stocking gitu, ditaruh di warehouse. Ternyata si Smartfriend minta proyekkan lagi IPRAN atau Juniper gitu. Jadi ada Juniper baru itu yang ditaruh di cabang-cabang lain lah gitu. Ternyata mitra ada vendor lain tapi yang ternyata vendornya si Fadil sama Obin gitu. Jadi what a coincidence gitu lah. Oke. Iya.
Jadi terkadang ketika di bisnis yang sama itu bisa kadang as a partner, bisa as Iya, a iya. mitra, bisa juga as kompetitor gitu ya. Ya bisa bilang gitu. Kompetitor tuh enggak sih, cuman kayak yang penting kelar project itu. Oh gitu. Iya. Jadi saling support ya. Jadi Iya, iya, artinya iya. menjadi saling melengkapi gitu ya. Iya, iya. Oh, keren. Project yang sekarang dikerjakan itu nama projectnya apa? Kalau saya untuk saat ini handle di salah satu produk di perusahaan saya namanya Inisa, itu overall itu dia aplikasi untuk pemerintahan ya. Di situ ada kayak fitur-fitur yang seperti digital ID, terus kayak hidup capil gitu sih Pak. Oh, jadi kayak memang government-nya itu ya berarti ya kayak. Bisa bilang gitu, produknya kita handle government apps sih. Jadi memang luar biasa ya. Berarti government kita sebenarnya sudah memiliki konsep untuk integrate berbagai macam aplikasi yang ada mau diintegrasikan gitu ya. Oh, keren. Itu platform yang digunakan untuk ngedesain ada apa aja tuh Kak? Kalau untuk tools sebetulnya kita cukup nggak terlalu banyak sih Pak. Jadi untuk ngedesain itu kita pakai Sketch, lalu untuk handover ke developer biasanya pakai Zeppelin sih. Oh, pakai Dan Zeppelin. biasanya kalau untuk kolaborasi untuk kan sekarang full online gitu ya, kebanyakan online, kita komunikasi pakai Slack. Oh, pakai Slack. Ya. Oke. Itu desainnya sampai ke prototyping, artinya sampai kliknya itu kemana itu ada prototypingnya atau 2 dimensi aja semua gitu. Kalau untuk task dari pekerjaan saya kebetulan kita UX designer itu handle mulai dari ideation sih Pak. Jadi Oh, ideation oke. kita mulai itu untuk kickstart project biasa kita ngumpul dari beberapa stakeholder yang biasanya dari tim bisnis, tim ops, tim teknik. Terus sampai kita ideation sampai prototyping sampai biasanya testing juga ada di tugasnya si UX designer itu sih Pak. Oh, berarti bukan hanya UI designer tapi juga UX researcher ya kayak mungkin ya, karena Iya, ada bisa dibilang gitu. fase-fase yang melibatkan beberapa orang yang ahli di bidang masing-masing tadi ya kayak. Iya, betul. Oh, oke, menarik sekali. Semoga segera launch ini, kita udah curious banget kayaknya ya. Kalau launch sih Pak. Oh, Tapi memang fase develop berarti sudah running ya kak ya? iya, udah running. Oke. Udah di Play Store Kak Ibnu. Nama aplikasinya Inisa, Pak. Inisa. Inisa, ya. Oke, teman-teman nanti coba dilihat ini ada Inisa, kita coba explore ya. Mungkin masih fase atau versi awal, biasanya kan perlu banyak sekali inputan ya kayak dari Betul. beberapa user ya. User review. Masya Allah. Oke, terus kita lanjut ke Kak Ibnu. Nah, last projectnya ini apa nih Kak Ibnu? Kalau saya di agensi itu kan biasanya banyaknya klien ya. Pada request misalnya minta bikin company profile atau kita juga nge-provide pembuatan aplikasi juga. Kalau untuk yang terakhir ini saya sedang handle web company profile buat PT Plastik Pancabudi. Kayak plastik-plastik yang di pasar itu ada plastik tomat, plastik Sparta, wayang. Itu saya lagi nge-handle buat bikin websitenya. Jadi dia nge-reach agensi saya. Oke. Yang desain. Oh, mungkin beberapa pelaku yang tadi beberapa plastik itu mulai masuk ke digital gitu ya. Mungkin sebelumnya ya sebatas pelanggan mereka yang secara market aja gitu ya. Berarti sekarang sudah pakai agensi untuk nge-branding Si itunya ya. produk-produknya Oh, itu. keren. Untuk website-websitenya. Platform untuk develop atau ngebuat desainnya pakai apa aja tuh Kak? Kalau untuk desain, kalau tadi Yusron kan dia sketch ya untuk di perusahaannya. Kalau saya sih Figma, udah full Figma semua. Kalau untuk desainnya kita pakai Figma. Kalau ada aset-aset
ilustrasi atau apa gitu kita menggunakan Adobe Illustrator atau Photoshop. Untuk manajemen project itu pakai Active Collab kita. Oh, manajemen toolsnya. project aktif collab ya. Oke. Timelinenya itu sudah running berapa lama dan ada target nggak gitu Kak? Kalau untuk projectnya ya, Untuk kan ada beberapa fase juga pasti ya, dari ideation dan juga ada itu sekarang sedang di fase mana dan tinggal sisa berapa gitu? kalau sebenarnya kalau untuk prosesnya sama ya kayak Yusron ya, kita brainstorming dulu satu kantor buat ngumpulin ide-ide apa aja yang bisa kita masukin ke web company profile itu. Terus baru kita mulai ke wireframe, habis itu baru ke hi-fi ya. Kalau sekarang prosesnya sudah di hi-fi udah kelar, sekarang lagi revisi-revisi aja sama tektokan sama kliennya. Oke. Udah mau masuk ke front end juga. Sudah mau masuk ke front end-nya ya. Oke. Tadi kita sempat bahas sedikit kalau dari tim desainer nih ya, Kak Yusron sama Kak Ibnu ini biasanya ngasih ke developer itu mentah banget gitu ya, atau sudah di splicing, karena ini banyak sekali isu yang beredar gitu ya di LinkedIn juga ada banyak apa namanya tuh meme-nya gitu ya. Si para developer itu nggak banyak yang nggak cocok sama designer gitu. Padahal sebenarnya dan saya sendiri juga memiliki assumption bahwa the best of designer itu ya dia harus punya experience gitu. Nah, gimana coba cerita Kak? Kalau untuk pengalaman saya sendiri ya, kalau yang kantor sebelum saya itu kan divisi desain sama divisi developer itu kayak slack banget lah. Oh gitu, bener ya berarti ya? Bener. Itu sih agak susah sih untuk mengontrol kita udah desain bagus-bagus gitu ya. Pas di dev layoutnya ada yang kurang nih gitu. Itu paling sih itu miskomunikasi aja sih Pak. Perlu komunikasi yang baik. Soalnya setelah saya pindah ke agensi yang saya tempatin sekarang, itu kan emang developer desainer kita satu ruangan gitu ya. Jadi ya gitu miskomunikasi aja yang ini. Kalau komunikasinya baik, ternyata dengan desain ruangan yang satu ruangan itu juga impact-nya cukup besar ya, dari sisi komunikasi, dari sisi mungkin ketika mau review bareng atau sedikit brainstorming itu lebih fast respon dibandingkan beda ruangan, beda mungkin gitu ya. Gitu. Oke. Menurut saya itu sih. Kalau Kak Yusron sendiri pernah ngalamin gak sih? Kalau pengalaman saya Pak tentang collaborate ya dengan programmer, pasti ada slack-nya sih Pak, pasti nggak mulus semua kan ya. Tapi seiring waktu pasti ada pembenahan workflow sih dari tim. Nah jadi biasanya untuk saat ini untuk memperkecil gap persepsi antara desainer dan developer. Jadi biasanya memang dari tahap awal itu mulai dari ideation kita udah ini sih Pak, udah cari win-win solution buat setiap divisi dan setiap setiap ide. Dari situ bisa dibilang bisa memperkecil kemungkinan slack itu tadi yang dialami Kakak Ibnu. Jadi dari situ kita udah satu visi, udah satu tujuan, fitur itu ada, kenapa itu di develop, jadi kemungkinan atau kejadian gesekan antara desainer dan developer itu lebih kecil sih Pak gitu, karena udah collaborate dari awal gitu. Oke. Namun untuk eksekusi artinya beberapa desainer UI desainer kan juga ada yang perfect ya. Artinya ini 2 pixel ya 2 pixel, jangan ditambah dikurang gitu kan. Artinya paddingnya pun juga benar-benar detail. Nah, ketika happen gitu ternyata nggak sesuai itu gimana komunikasi supaya nggak, atau sempat komunikasi terus ada konflik gitu atau pernah nggak? Biasanya kalau untuk feedback masalah UI ya, UI yang baru di develop front end gitu ya, biasanya memang di situ ada tahap namanya UI testing sih Pak, dari sisi UI designer gitu. Nah dari sana memang udah jadi istilahnya front end developer sama designer duduk satu meja,
mereka tektokan langsung, ngetes langsung. Jadi kalau ada feedback atau ada masukan dari entah itu dari feedback dari desainer atau developer ya, itu kita mau nggak mau harus terima sih gitu. Oke, dan tercatat mungkin ya hasil dari Iya, diskusinya dicatat bareng gitu ya. Oke. Dan Nah, kalau Kak Ibnu nih, misalnya ada junior coder gitu kan ya. Nah, kemudian si desainernya ini udah lebih senior. Pasti kan juga rasanya ya ini junior gimana sih gitu ya. Nah, artinya pernah nggak sih solving ketika ada problem kayak gitu? Pernah nggak? Pernah sih Pak, itu agak kesel juga sih. Kena hitam juga sih. Udah dikasih tahu ini jangan gini jadi tetap nggak bisa. Susah sih. Oh, berarti memang faktor itu, dan itu kejadiannya mungkin pada saat yang beda ruangan itu ya? Atau ketika jadi satu ruangan bisa lebih fast respon gitu ketika hal-hal kecil langsung eksekusi gitu? Saya nggak tahu ya Pak, ini pas udah di satu ruangan, pas udah di agensi baru, apa mungkin kayaknya ada beberapa programmer tuh yang layoutnya kalau misalkan di sini udah rapih, yang satunya itu jadi keganggu gitu Pak. Biasanya kadang kan kita desainer nggak ngerti ya. Kadang yang junior tuh nggak ngasih tahu gitu. Kita kan taunya ini maunya rapi gitu. Oke, ada yang dynamic layout itu mungkin berimpact iya, ke jadi beberapa responsif itu ya. Dia miskomunikasi lagi sih ujung-ujungnya. Oke. Kalau dijelasin pasti ya kita ngerti. Cuman kayaknya gara-gara mungkin masih junior jadi nggak terlalu jelasinnya kurang detail, jadi kita kurang paham. Kurang iya. Jadi mungkin perlu ada tadi brainstorming lagi dari sisi, kembali lagi ya, mungkin juga dari basicnya, jangan sampai yang tadi merubah ini kalau dampaknya ternyata ke semua gitu ya. Iya. Bisnis layout gitu. Oke, kita ke Kak Kevin sama Kak Fadil ini ya. Nah, kira-kira dari beberapa hal yang project dikerjakan ini, kira-kira pernah menghadapi sebuah case yang cukup lama untuk solve-nya nggak? Dan ketika solve itu jadi sebuah achievement tersendiri, itu apa ya? Kalau dari saya sih saat ini lebih banyak ke teknikal sih. Contohnya kayak seperti laying down gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak bisa solve sendiri gitu, jadi sama tim gitu. Jadi kita kalau saya kan orang lapangan lah bisa dibilang. Jadi kayak di lapangan tuh ada voice conference gitu. Jadi kita harus gabung gitu biar saling bagi informasi. Mas, ini ada yang mati ini satu, tolong minta gini. Nanti atasnya juga minta koordinasi juga gitu. Jadi yang lapangannya nggak bingung, terus yang ngeremot juga nggak bingung gitu. Jadi kayak ya saat ini kayak belum ada solving sendiri sih gitu. Jadi ini kan project kan, jadi bukan kayak case sendiri gitu, nggak bisa. Oke, kalau link down berarti memang beberapa PJ di setiap poin harus terlibat semua dalam menganalisa nih sebenarnya problem di mana gitu ya. Kalau dari sisi pas mungkin config atau replacement sempat pas ngerjain ternyata harusnya targetnya kita cuma sekian menit, ternyata butuh effort lebih. Ya, saya pernah ngalamin gitu. Jadi contohnya kayak pas migrasi gitu ya dari Juniper ke Cisco. Sempat itu kayak ada saya kayak kesalahan kelupaan konsol itu pernah itu kayak saya. Jadi kan Cisco itu perlu di-remote dari laptop, terus ada kabel sama konsol gitu. Jadi ke laptop ke perangkat gitu kan. Saya pernah kelupaan gitu. Jadi kayak saya merasa bersalah juga sih. Tapi untungnya saya nggak ya beruntungnya saya nggak kena omel gitu, tapi saya merasa bersalah gitu. Jadi iya boleh bersalah, tapi kayak jangan seterusnya, soalnya project ini bukan punya kita gitu. Betul, setuju saya. Setuju gitu. Jadi experience-nya di situ itu cukup lama kan untuk solvingnya. Akhirnya baru ternyata problem di situ cukup lama itu. Kalau sama solving itu kita sebisa mungkin jangan lama gitu. Sebisanya cepatnya gitu. Estimasi, ada estimasi. Iya, ada estimasinya. Apa ya istilahnya? SLA ya, kayak service level agreement bukan? Kayak ada deadline-nya gitu. Jadi nggak boleh Lewat. asal lewat aja gitu, itu nggak bisa. Pada saat itu ketemunya itu dibantu orang atau nggak sendiri kak? Yuk,
Oh itu saya nggak sendiri sih. Oh, oke. Itu cuman kayak itu pribadi sih. Kalau sebenarnya kalau yang perlu kita perhatiin itu kayak misalkan ya seperti tadi case-nya itu bukan dalam diri, tapi case yang ada di lapangan. Seperti kayak kita misalkan ngonfig gitu, seharusnya kita harus biasa ini secepatnya kita gitu, jadi nggak makan waktu. Soalnya project itu dimulai dari jam 12 gitu. Jam 12 itu down, jam 12 malam gitu. Jadi project kita jam 12 down sampai jam 4 maksimal. Oh, jadi itu migrationnya periodnya itu ya kayak? Iya, itu downtime. Pengerjaan nggak ada siang hari sih, jadi alasan smartphone gitu. Tapi dengan kondisi tadi ada problem, jadinya lewat dari jam 4 atau masih on time? Tergantung juga sih, kalau misalkan migrasi kita benar-benar bisa waktu lebih, kita kan vendor ya, bukan smartphone. Jadi saya vendor, terus nanti dari vendor project manager saya minta lebih waktu. Kalau dari kitanya nggak ngurus waktu sih, ya sebisa mungkin kita ngerjain gitu. Oke. Ya, kemudian ke Kak Fadil lanjut ya. Nah, Kak Fadil ini kira-kira project yang sempat ada kendala, apakah migrate, replacement, ngonfig atau apa nih Kak Fadil? Jadi sebelumnya kan si Kevin sempat bilang ya dia projectnya sama dengan saya, dan di sana itu ada beberapa tim, ada tim lapangan, ada tim remote, ada tim project. Nah tim project itu biasanya yang remote. Nah, yang remote itu yang tadi misalkan ada problem terkait link down, itu yang ngecek gitu. Dan yang ngecek secara fisikal itu Kevin gitu. Oh. Jadi kita saling berkoordinasi satu sama lain. Ketika biasanya sih kan dilakukan di Windows dressing ya Pak. Di jam 12 sampai jam 4 pagi itu window dressnya. Jadi start jam 4, jam 12, selesai itu jam 4. Di atas itu biasanya jadi penambahan waktu. Biasanya itu kalau udah nyampe step ke berapa gitu, dan itu memang perlu di penambahan karena harus selesai saat itu juga, maka ditambahkan waktu sampai jam 5 atau sampai jam 6. Oh, jadi ada additional time juga ada ya itu ya? Bisa ditambah kayak gitu. Cuma itu biasanya ngelakuin by request dari tim project manager. Pokoknya orang yang terkait menghandle project itu biar bisa timeline-nya itu bisa tepat. Nah, yang paling challenge apa pada saat ngerjain Kak Fadil? Pas device apa? Sebenarnya kalau untuk ininya kan kita udah briefing ya sebelum adanya dilakukan sebuah integrasi dan migrasi. Eksekusi. Jadi biasanya kalaupun ada, karena kan kurang lebih itu kalau kita bagi jadi step itu ada sekitar 11 sampai 13 step. Jadi step by step itu harus pass dulu. Kalau nggak pass, jadi kita berhenti di sana. Jadi step misalkan kita berjalan di step ketiga keempat, di step 3 ini belum pass, berarti kita harus selesaikan dulu step 3 ini agar solve dulu, baru bisa lanjut. Jadi sebenarnya kalau untuk kompleksitasnya nggak terlalu ini sih, karena udah ada flow-nya dari A ke B ke C-nya itu udah ada. Jadi masih bisa ke-handle lah. Kalau misalkan step 1 ini gagal, mungkin problem-problemnya kira-kira exactly-nya kayak apa aja sih yang kurang, yang perlu ditambahkan. Jadi semuanya sebenarnya udah ada flow-nya. Cuma memang kalau yang dibilang Kevin kayak link down itu memang kan perlu tim lapangan yang harus ngecek terkait apanya ini yang mati, apakah kabelnya yang kendor atau ada yang salah colok atau ada apa gitu. Jadi memang saling berkoordinasi satu sama lain seperti itu. Oke. Itu kan kejadiannya periodnya cukup malam ya itu ya. Ada teman-teman mungkin kan kondisi entah ngantuk atau nggak fit gitu. Pernah ada kejadian dan gimana tuh cara menghandlenya? Pernah nggak? Kalau untuk activity malam kita siasatinnya sama tidur sebelum activity, sama kalau nggak kopi sih sebenarnya. Iya. Masih aman ya? Biasanya ngebual lah di ngebual Oke. di Zoom ya. Kita kan koordinasi ininya dipakai Zoom. Saling reminder gitu ya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol. Itu kalau pas running migrate itu kurang lebih total ada berapa titik kan ya? Itu berapa orang kalau di Oh total? enggak, jadi kalau untuk activity-nya itu namanya site ID ya. Set Jadi ID. per site ID itu satu tim itu kurang lebih ada 3 sampai 4 orang lah. Satu orang tim lapangan, duanya itu atau ininya itu di remote gitu. Satu Oke. project manager. Kalau project manager biasanya untuk make sure aja, dia kadang ada di dalam site, dalam di conference atau enggak, kadang juga enggak gitu. Artinya ketika bisa ke handle ya, atau kita butuh bantuan kayak penambahan waktu gitu-gitu baru. Oke. Berarti Karena dia kan kayak ibu lah, jadi
Iya biasanya ngecek gitu kan kayak ngatur-ngatur gitu. Oke, jadi maksimal ada 4 biasanya Kak ya dalam Iya. tim. Itu sudah include project manager. Iya, biasanya kalau kita nge-handle site gitu ya, biasanya satu set per project, tergantung sih. Jadi misalkan kalau satu set gitu yang kita handle site ID, nanti biasanya ada satu tim lapangan, satu tim CC. Tim CC itu yang remote. Terus ada L2 tuh kayak atasannya tim lapangan sama tim remote gitu. Terus baru ada project manager. Oh, oke. Biasanya project manager tuh kayak ya dia mantau semua keadaan. Jadi kayak kita ada kurang resource atau kayak ternyata linknya putus entah apa, dia langsung follow up gitu, follow up ke user sama follow up ke vendor sendiri. Oh, oke. Jadi memang yang perlu biasanya lama tuh justru preparation ya Kak ya. Artinya Iya, tuh bisa dibilang. karena durasi yang sangat singkat, artinya SOP dan preparation itulah yang mungkin requirement-nya tuh butuhnya sampai lebih dari sehari ya untuk eksekusi misalnya di hari H. Tapi kita untuk mengumpulkan requirement dan eksekusi step-nya tadi mungkin lebih lama periodenya gitu ya. Iya. Bahkan mungkin juga schedule sama si klien setujunya kapan gitu-gitu ya. Iya, contohnya kayak buat MOP oke. sih. Kalau MOP biasanya Oh, timnya MOP. Fadil gitu. Jelasin dong penonton MOP apa? MOP itu kayak ya itu isinya kalau kita lihat tuh banyak kayak config gitu ya. Jadi kita yang tim lapangan kita tuh nyiapin perangkat sama laptop lah. Jadi kita siapin badan sama tim-tim gitu ya masuk ke site gitu. Baru tim CC itu siap nge-remote. Nah, jadi disiapin dulu hasil meetingnya udah jadi MOP baru dibuat baru dieksekusi di hari H gitu. Oh, oke, keren. Sama ya Kak Fadil juga sama ya. Untuk MOP sendiri juga durasinya pasti lebih lama dibandingkan eksekusi yang cuma berapa jam itu ya Kak ya. Jadi untuk penyusunan MOP sendiri itu ada SLA namanya. Oh, ada SLA-nya juga. Biasanya kurang lebih 7 hari tapi terhitung hari kerja. Jadi Oh. ketika RFS terbit, RFS itu ibaratnya seperti number apa gitu ya kurang lebih. Jadi itu penentu kita bisa melakukan aktivitas di site tersebut. Itu baru terhitung harus dilakukannya pembuatan MOP. Jadi flow-nya itu kurang lebih RFS muncul, kemudian kita menyiapkan datek itu data teknis terkait apa aja yang perlu kita siapkan dituangkan di dalam MOP itu sendiri. Oh, semua sudah rinci di situ ya. Betul. Jadi MOP yang akan dibuat itu kurang lebih ada integrasi dan migrasi. Jadi ada perangkat yang akan di replacement dengan perangkat baru, kemudian yang perangkat lama ini dipindahkan semua konfigurasinya di perangkat baru, kayak gitu. Jadi itu disimpan, dituangkan di dalam MOP susunannya, flow A, P, Z-nya. Oh, Nah, oke. kemudian setelah kita buat ada yang namanya review MOP kepada user terkait. Jadi ada setiap region, kita region Sumatera, region Palembang, region dan sebagainya gitu, Jabodetabek, itu ada namanya orang user yang melakukan review. Jadi kita akan setelah kita buat MOP kan kita nggak tahu nih apa MOP yang kita buat sudah benar atau emang ada yang kurang. Nah itu harus direview oleh usernya agar memastikan bahwa nanti malam itu activity bisa berjalan lancar. Kemudian nanti user kurang lebih kita presentasi. Sifatnya seperti presentation, kita ngomong ke user. Jadi topologinya yang akan kita akan melakukan aktivitas site A misalkan. Itu topologinya seperti ini. Yang akan dimigrasikan itu VLAN-VLAN-nya ini, device-nya itu yang akan dipakai ini, konfigurasi dan sebagainya. Nah nanti dari user mungkin bisa menambahkan ada yang kurang, di make share-kan lagi, ditanya lagi ada routing apa lagi, ada static routing kah, dan lain sebagainya. Pokoknya sifatnya terbuka, clear kayak diskusi gitu. Jadi dua arah nggak searah gitu lah. Karena kan kita buat MOP kan juga kita buat MOP kan dari datek, JSON datek. Datek itu kita terima dari user juga sebenarnya. Jadi ketika datek datang, kita buat MOP, kita juga ketika membaca datek, kita tanya juga ke yang ngasih datek si user tersebut. Ini bener nggak Pak maksudnya kayak gini? Jadi kita koordinasi lagi gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi Kak Kevin sama Kak Fadil ini udah sering banget ketemu klien langsung ya terkait dengan beberapa dari MOP requirement sampai eksekusi gitu ya. Oke, keren sekali. Nah, and then kita juga curious mengenai ini kan teman-teman kayaknya sambil kuliah ini ya. Nah, mungkin bisa sharing kuliahnya di mana, ngambil apa, dan how to
bagi waktu gitu. Ini kayaknya kan kerja sambil kuliah itu bukan sesuatu yang mudah ya. Setuju, Ya, Pak. mungkin dari Kak Kevin dulu, Kak Kevin. Ya. Alhamdulillah saya kerja sambil kuliah sih. Nah, kalau kuliah ikut teman gitu, jadi ya ikut Kak Ibnu sama Robin juga. Jadi ya ikut ini sih kuliah Istiqom tapi cabangnya IDN, Istiqom CKI. Nah, kita kelas di setiap hari Sabtu sih. Dan itu dari jam pagi ya sampai menjelang asar jam 2 sih. Ya, coba ditambahkan Kak Ibnu. Nah, terkait dengan kuliah di Stikom ini, di jam kuliah ada tugas, itu gimana cara mengatasinya? Kalau sebenarnya saya kan kuliah juga sama Kevin di Stikom CKI juga yang cabang IDN. Untuk tadi kan jam kuliahnya dari jam 7 kadang sampai sore sampai jam 5 gitu ya. Untuk tugas juga dikasihnya pas ketika kuliah juga itu dikerjainnya ntar dikumpulinnya minggu depan di hari Sabtu minggu berikutnya gitu. Oke. Ntar ada UTS-nya juga, ada UAS-nya juga dari dosen-dosennya ngasih soal dan tugas. Itu masih challenging nggak itu? Kan kalau misalnya tugas kuliah terlalu banyak kan pasti akan mengganggu prioritas pekerjaan ya itu ya. Nah, kalau dari tugas yang ada itu masih tidak mengganggu pekerjaan atau cukup challenge? Kalau tugas sih sebisa mungkin saya kelarin ya. Di misalkan Sabtu di minggunya itu saya usahakan kelar biar tidak mengganggu di hari Senin sampai Jumatnya. Oke, luar biasa ya. Kalau misalkan masih belum kerja juga paling kita After office hour. Oke. kita cicil dikit-dikit tugasnya. Ntar Sabtunya baru dikumpulin ke dosennya. Oke, and then Kak Yusron. Kalau saya saat ini berkuliah di BINUS, Pak. BINUS Online Learning. Jadi memang secara pembelajaran itu full online, mulai dari ujian, dari penyampaian materi itu online, Pak. Gitu. Kalau untuk day to day-nya karena judulnya aja BINUS Online Learning, jadi kelasnya itu online. Biasanya tuh seminggu ada 2 kelas. Biasa itu after office. Jadi memang kalau jadwal kelasnya itu bisa bisa dikoordinasikan dengan dosennya. Terus untuk tiap minggunya itu pasti ada antara ada tugas ataupun ada kuis. Mungkin asumsinya teman-teman yang pada saat pandemi ada kelas online itu kan Zoom gitu kan ya. Artinya di jam yang sama kita harus berkumpul. Nah, kalau yang dari Kak Yusron ini apakah online-nya itu benar-benar dinamis gitu ya? Artinya semua materinya itu tersedia atau juga ada jadwal yang harus Zoom gitu Kak atau ngumpul? Oh, jadi memang online ini memang dari regulasi perkuliahan kan online, Pak ya. Jadi memang ketika ada jadwal Zoom dengan dosen, kita memang harus harus hadir sih, Pak. Karena itu juga masuk dalam presentase penilaian gitu untuk semesteran gitu, Pak. Nah, ada yang pas bentrok gak tuh? Bentrok antara pas kerja atau ternyata di rumah sedang ada acara atau yang prioritasnya cukup tinggi. Nah, itu how to solve gitu. Ya, Pak, untuk pejuang rupiah seperti kita, Pak ya. Jadi kalau ada kelas gitu, Pak ya. Misalkan jam sore atau jam 6 lah. Umumnya jam 6 sih biasanya untuk kelas gitu. Biasanya antara kita masih di perjalanan pulang atau masih di kantor, jadi ya mau nggak mau kita akal-akalin sih, Pak. Jadi antara kita jangan ditiru ya, antara kita cuman absen doang gitu, Pak. Jadi ya yang penting kita nggak alfa lah, Pak. Jadi intinya masuk sih, Pak. Jadi memang kalau bentrok itu sering sih, Pak. Bisa dibilang sering. Mungkin hampir setiap kelas sih, Pak. Jadi bisa menyimak ulang ada ya. rekaman ulangnya. Intinya pada saat Zoom itu hadir untuk lebih pahamnya nanti setelah sesi Dan kita sudah bisa di situ menyimak. ada semacam lecture notes sih, Pak. Jadi kita bisa mengulas ulang materi yang disampaikan gitu. And then Kak Fadil, nah, Saya kebetulan how to manage? jadi gini Pak ceritanya.
Saya kan kerja paling awal Pak. Di angkatan tuh kebetulan saya kedua lah habis tengku gitu. Jadi saya nggak ngambil kuliah karena waktu itu udah kerja, udah sibuk banget, dan teman-teman kan waktu itu belum pada kerja dan pandemi ya. Oke, jadi saya waktu itu karena sibuk nggak ngambil kuliah gitu Pak. Dan sekarang mungkin ketika saya sudah menemukan flow kerja yang bagus gitu, yang ibaratnya bisa serius juga sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja, mungkin saya akan ambil. Kalau rencana gambaran? Mungkin di 2023 itu new beginning lah. Jadi kita curious nih, soalnya teman-teman sering dengar dari Ustadz Dedi ya, Ustadz Dedi Gunawan ya, bahwa pelajaran-pelajaran yang di kampus gitu ya, itu seberapa persen terpakainya di dunia kerja. Bahkan dari Pak Dedi sempat menyatakan ya, di tempat kerja itu sebenarnya adalah tempat belajar yang lebih real case gitu ya. Artinya real case, kita artinya juga nggak ada seorang fresh graduate kerja itu dia langsung jago, pasti dia juga belajar gitu kan. Artinya akhirnya menjadi experience, menjadi pengalaman. Nah, kalau dari beberapa materi kuliah kira-kira persentasenya seberapa besar mungkin? Kalau menurut saya sih Pak, tentang segimana efektivitasnya materi yang disampaikan kepada pekerjaan kita sehari-hari Pak ya. Menurut saya overall yang disampaikan materi dari perkuliahan itu cukup membantu sih Pak, menurut saya pribadi. Karena apa? Karena dari apa yang disampaikan itu kita punya ada basicnya. Jadi ketika kita terjun di real case-nya, di pekerjaan langsung ya, jadi kita tinggal istilahnya ngulik sendiri sih Pak, karena kita udah ada basicnya gitu. Menurut saya sih cukup membantu sih Pak. Jadi untuk fundamental knowledge-nya itu lebih kuat gitu ya. Betul. Setuju. Oke. Mungkin juga kayak teorinya lebih paham. Mungkin beda case kalau dari teman-teman IDN yang mengambil kuliah itu lebih menguatkan fundamental gitu ya. Tetapi kalau untuk real case-nya ya sudah terbiasa dengan self learning sendiri ya sebenarnya ya. Tapi untuk lebih tadi fundamentalnya. Oke. Keren Kak Yusron. And then Kak Ibnu? Kalau menurut saya sih saya setuju dengan pemikiran Yusron. Di forward terus ya. Cece-nya Robin. Sebenarnya kuliah itu ngatur buat pola pikir kita ya Pak. Buat gimana cara kita berkomunikasi gitu Pak. Ya benar tadi kata fundamental basic gitu. Tapi untuk di dunia kerja menurut saya itu persentasenya kepakainya 30% apa, selebihnya kita otodidak self learning sendiri. Learning by doing tadi kata Fadil. Iya, learning by doing ya. Oke, thank you. Jadi menurut saya kuliah itu ya, menurut Mas Fauzan tadi setuju saya. Jadi kuliah itu bukan sekedar nimba ilmu sih Pak. Jadi menurut saya kuliah itu kita investasi otak, nambah relasi, terus kita ngasah pola pikir. Kita istilahnya nilai tambah dari kita kuliah, bukan hanya sekedar menambah wawasan Pak. Oke. Karena ketika kita mempunyai banyak relasi Pak, itu suatu privilege Pak menurut saya Pak. Oke. Setuju nggak? Ya Kak Kevin mau menambahkan. Oke. Ini frontal aja. Kalau menurut saya kuliah itu sebenarnya ini apa ya? Kalau saya itu kayak ngincar S1-nya doang gitu. Jasa. Iya benar. Jadi biar kayak naik gaji gitu. Jadi sayangnya standarisasi Indonesia itu kalau setiap masalah rekrut pekerjaan gitu, kita masuknya dunia pekerjaannya. Iya. Jadi kuliah itu kayak kalau di saya itu ngincar S1 terus biar bisa kita gampang masuk ke perusahaan itu. Standarisasi. Ya. Standarisasinya kalau di dunia Indonesia itu S1. Cuman kalau kita lihat di negara lain, intinya kayak punya skill aja tuh udah bisa masuk gitu tanpa harus ada ijazah gitu. Minimal sertifikasi sih paling susah gitu.
contohnya kayak Cisco gitu kan, kita udah punya skill, terus kayak pengen diserap banget gitu, pengen biar bisa keterima itu minimal punya CCNA gitu, Cisco gitu. Itu Iya, yang benar. more Kalau- valuable ya. Iya, nah kalau menurut saya kalau kuliah itu bener apa yang dikatain sama teman saya Kak Yusron gitu, bener relasi. Rata-rata kalau kita lihat di lingkungan tuh teman ngumpul, terus kan banyak itu kayak tugas kelompok gitu kan, terus kayak tugas ilmiah, terus kayak apa tuh ya semacam itulah, harus kelompok gitu pengerjaan gitu. Ya pasti banyak gitu kayak ngumpul ke contohnya kayak kafe atau ke warkop, kita bahas ini gimana bre, ntar gimana gini gitu, kayak gitulah. Oh, Nah, iya benar relasi. Ntar pas kita lulusnya itu gampang gitu. Oh kita nggak cuma sendiri, kita ada teman. Ntar pas kita butuh kerja, ntar kan dari mulut ke mulut kan dapat gitu, ada lowongan misalnya gitu. Bisa gitu juga. Oke, terima kasih banyak Kak Kevin ya. Jadi sudah informasinya cukup lengkap nih terkait dengan posisi dari kuliah ya, dan kerja sambil kuliah itu bukan hal yang mudah, tapi teman-teman di sini termasuk pejuang ya. Oke. And then dari pengalaman selama di IDN mungkin nggak banyak pertanyaan ya, nggak banyak gitu. Dari sisi PKL dulu. Nah, pada saat dulu PKL itu PKL-nya di mana, dan pada saat mengerjakan beberapa tugas di PKL itu mendapatkan knowledge baru atau seperti apa yang dirasakan? Mungkin dari mana dulu? Kak Ibnu. Oke. Masih ingat nggak PKL di mana? Kemudian jabatannya apa, dan Dulu saya PKL di PT Pacific Satelit Nusantara. Itu PT PSN. Saya di situ jadi Android developer, intern magang gitu. oke. Kalau untuk knowledge pasti banyak pengalaman ya Pak, banyak pelajaran juga yang kita ambil dari magang itu tersebut ya. Kayak yang sebelumnya ngoding asal-asalan gitu, di PKL kita jadi bisa terstruktur lagi. 19 itu saya magang di salah satu startup juga di Jakarta, namanya itu Rentalio, salah satu aplikasi layanan rental kendaraan di Bali. Jadi saya di sana sebagai developer dan juga sebagai UI engineer, Pak. Oh, UI Nah, engineer. dari sana saya cukup bersyukur sih Pak, dapat tempat magang yang sebegitu kolaboratif ya, segitu mau mengajarkan sih Pak. Jadi ketika saya masuk magang itu memang kan saya jadi mobile developer Pak ya. Jadi anak kelas 2 SMK masuk sebagai intern, sebetulnya teman-teman di kantor tuh ngiranya saya intern dari kampus Pak. Oh gitu ya. Iya, expect-nya. Jadi expect. iya, iya. Jadi karena dan mungkin saya rasa sih ilmu yang dari IDN itu cukup membantu sih. Jadi seenggaknya kita udah punya basicnya gitu. Jadi ketika foundation setuju. Foundation, jadi ketika kita masuk ke dunia kerja, jadi kita punya fondasi. Jadi saya rasa itu cukup membantu sih Pak. Nah jadi saya magang waktu itu sekitar, sebetulnya di awal kontrak itu tertulis 6 bulan sih Pak. Jadi ketika sudah mau habis kontrak, pihak perusahaan ingin memperpanjang. Tapi karena masih ada kewajiban untuk balik ke SMK, jadi saya requestnya hanya perpanjang 3 bulan aja. Ya betul. Berarti secara KPI-nya itu perform ya, karena perusahaan menilai ini kayaknya kalau bisa nambah nih gitu ya. Alhamdulillah gitu sih Pak, insya Allah ya Pak ya. Nah jadi itu platform yang digunakan apa Kak untuk sebagai developer dan UI
engineer. UI engineer itu seperti front end tapi untuk mobile gitu ya, betul, Kak? Pak. Sebenarnya, Oke. bahasa keren sih UI engineer ya, Pak. Oh, gitu. Padahal XML doang kerjaannya. Iya, biar keren aja di CV. Gitu. Nah, jadi untuk toolsnya waktu itu saya pakai Android Studio sih, Pak. Jadi memang di kantor itu toolsnya pakai Android Studio untuk mobile developer, dan bahasanya waktu itu kebetulan masih pakai Java. Pakai masih Java. Nah, jadi dari sana saya jadi mobile developer, terus sempat juga di switch posisi jadi UI engineer. Nah, dari sana saya dikenalin tuh sama UI design sama UX researcher itu apa. Jadi mulai dari sana saya tertarik, Pak. Dari sana saya juga istilahnya udah punya minat lah. Saya rasa saya bisa kesana gitu. Jadi udah punya bekal dari sana. Terus ketika saya di switch di UI engineer itu pakai XML sih tadi, pakai XML tadi. Terus overall untuk day to day-nya saya kolaborasi sama UI designer sama PM. Ya jadi menurut saya ketika saya switch karir itu dari mobile developer ke UI designer atau UX designer, menurut saya itu bukan kemunduran sih, Pak. Jadi menurut saya ketika saya switch ke UI designer itu istilahnya saya bisa mendesain dengan tahu technical constraint-nya. Jadi itu kan salah satu persyaratan atau kelebihan dari desainer ya, harus kita ngedesain nggak boleh ugal-ugalan gitu, Pak. Jadi asal ngedesain gitu. Tapi kita juga harus tahu technical constraint. Dari situ, dari tempat magang saya dapat banyak ilmu gitu sih, Pak. Gitu. Jadi banyak berkesan buat saya, Pak. Jadi dengan punya experience tadi menjadi seorang developer kemudian ke UI engineer gitu ya, itu artinya ketika mendesain sebagai UI UX designer itu ketika mereview itu bisa memberikan feedback gitu kan ya, bisa memberikan knowledge gitu ya. Dan akhirnya untuk pekerjaan saya saat ini cukup untung sih saya dibilang, Pak. Jadi saya bisa istilahnya berbahasa dengan bahasa developer dan bahasa desainer gitu, Pak. Jadi itu suatu bekal, suatu pencapaian yang saya dapat dari tempat magang gitu. Oke, keren. Ya kayaknya ke Kak Ibnu balik sedikit ini ya. Silakan. Nah, kalau tadi udah cerita mengenai proses perjalanan mungkin changing ya dari mobile developer UI engineer akhirnya menjadi UI UX designer sekarang ya, Kak Yusran ya. Nah, kalau Kak Ibnu sendiri mau sharing nggak kira-kira prosesnya itu sekarang kan menjadi UI UX designer, bahkan mungkin pernah menjadi database juga pernah ya, Kak Ibnu ya? Atau seperti apa? Back-end ya, salah ya? Nggak nyampe. Kalau saya sih jujur mungkin otak saya yang kurang nyampe ya, Pak, kalau ngoding gitu ya, Pak. Jadi saya kurang nyaman sama ngoding, makanya saya ya sama kayak Yusan, saya tertarik ke dunia desain. Saya coba dalamin, saya coba otodidak. Awal-awal bikin satu desain, habis itu dicoba ke review yang lebih senior gitu. Pasti banyak kesalahan, banyak masukan. Cuma dari situ belajar terus. Pokoknya saya ngerasa passion saya ini di UI UX gitu, UX design. Bukan di coding. Ya, cuman memang dari saya melihat karyanya Kak Ibnu ini ketika desainnya itu sampai ke prototyping beda gitu sama desainer lain gitu. Jadi artinya ada more additional value, nggak cuma di desain tapi sampai ke prototyping yang dulu waktu lomba juara 1 itu ya. Apa bisa aja. Oke, Pak, saya punya pertanyaan sih, Pak.
Saya punya pertanyaan Pak. Jadi kan di IDN katanya sekarang ada jurusan apa DKV apa? DMM, Desain Multimedia. DMM ya, DMM. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa gitu Pak? Jadi ketika saya masuk, misalkan saya RPL nih Pak, kelas 1, tapi saya kayak misalkan ada kasus anak kayak saya nih Pak, saya nggak bisa ngoding, saya nggak suka ngoding, tapi saya suka desain ya. Saya mulai tertarik sama si desain-desain gitu lah, kreativitas gitu. Apakah si IDN ini bisa mewadahi anak-anak kayak saya gitu Pak? Jadi bisa pindah jurusan gitu. Ya, memang tujuan dari usaha Dedi sendiri seperti itu. Jadi DMM itu sebenarnya disiapkan untuk teman-teman dari RPL yang merasa pengen passionnya ke desain gitu. Karena terus sebenarnya desain itu kan juga creativity ya, artinya otak kanannya itu jalan gitu. Kalau dia nggak punya otak kanan ya dia desain ya jadinya tetap kaku semua gitu kan ya. Jadi artinya itu sebuah passion dan juga bakat itu untuk otak kanan sendiri gitu. Oke, Idean nonton, jangan ragu-ragu daftar ke anaknya. Kevin. Silakan Mas Kevin. Oke, kemudian Kak Kevin, dulu PKL di mana dan new experience apa yang didapat pada saat Saya PKL? jadi presiden bos. Jadi CTO apa ya? Oh enggak, belum. Amin. Ya, dulu bisa dibilang nggak ada sama sekali jurusan. Ada sih TKJ tapi T-nya teknik, nggak ada jaringan. Jadi di sana itu saya masuk, saya di PT namanya PT VB Cloud. Dia perusahaan tekstil gitu. Jadi kayak sabun itu bahan kimianya dia yang buat gitu. Nah jadi saya masuk ke departemen namanya IT Helpdesk. Jadi itu dia departemennya ngatur kayak contohnya kayak karyawan yang butuh PC atau kayak ada trouble atau kayak butuh printer rusak, mouse rusak. Lebih ke IT support tuh. Iya emang kayak gitu. Iya kayak gitu. Help desk bang. Iya. Iya IT Helpdesk support nggak ada bedanya sih, cuman kayak berkeren aja. Iya. Formalitas. Seksi pengadaan kali. Benar. Ya, IT Helpdesk. Dulu saya kerja itu banyak sih pengalaman, contohnya kayak dulu tuh kalau yang kita tahu kalau nge-remote itu kayak tahunya dari Windows Remote gitu kan. Ternyata banyak aplikasinya gitu terpatinya. Saya dapat juga gitu kan. Terus kayak software kayak misalkan kita nggak bisa beli Microsoft gitu kan. Microsoft kan bayar itu. Untuk Nah itu ada juga aplikasi yang mirip gitu kayak WPX gitu kan buat pendampingan. Nah juga pernah itu ngalamin. Terus kayak contohnya kayak komputer absen sih. Nah jadi saya pernah itu bantu-bantu install software gitu kan. Ini ternyata komputer absennya rusak. Nah jadi saya mulai dari nol, ini PC baru, terus si anak magangnya disuruh ngebedain PC ini agak mirip kayak PC absen ini yang sebelum rusak. Soalnya absen di kantor itu pakai tab gitu, di tab nanti kebaca, terus tab itu bisa dipakai buat di kantin juga. Nah jadi kantin itu juga ada absen gitu, absen tab makan, sebelum makan tab dulu gitu. Kita lanjut tadi ke Kak Kevin ya. Kak Kevin pada saat PKL kan mengerjakan banyak hal gitu kan ya, banyak hal, tetapi itu tidak dipelajari di sekolah gitu ya. Dan pada saat itu Kak Kevin merasa cepat nggak setiap mendapatkan tugas-tugas, padahal nggak pernah diajari sekolah, itu fast learn atau cukup lama untuk menyesuaikan tugas-tugas itu? Nah, tugas pasti adaptasi juga sama kantor gitu. Jadi selama sebulan itu ada kayak probation istilahnya. Jadi kayak mengadaptasi gitu, adaptasi kantor. Gimana biar cara kerjanya gimana, buat solusi gini nanti gini itu gimana gitu, ada juga. Sama kayak pendekatan sama karyawan-karyawan di situ juga ada gitu. Oke. Jadi menarik sekali ini ya teman-teman ya. Artinya meskipun di sekolah tidak diberikan materi-materi apa yang ada di dunia kerja, tapi Kak Kevin ini bisa beradaptasi gitu. Jadi makanya desain kurikulum dari IDN itu
tidak mulai dari fundamental khususnya untuk yang di PKJ ya. Itu kan tidak ada namanya merakit komputer, crimping gitu. Tetapi ketika di dunia kerja kita bisa adaptasi juga meskipun tidak ada di materi di sekolah gitu kan. Kalau Kak Kevin sendiri, kalau yang dirasakan artinya saya belajar di sekolah kan Microtik, Cisco gitu ya. Pada saat dunia kerja seperti itu yang dirasakan apa sih? Ada merasa apa gitu? Pasti keren sih. Apa kayak ilmu benar sih. Sekolahnya emang luar biasa. Jadi ilmu kalau di Klise sekali. Apa ya? Ilmunya itu kalau di ibaratkan sama standar kurikulum sama SMK lain kan beda gitu. Jadi kayak ilmu kita itu malah mirip kayak perkuliahan gitu, malah di ibaratnya fakultas perkuliahan. Jadi contohnya kayak TKJ gitu, Cisco Mikrotik kan nggak bisa sembarang diajarkan sama SMK gitu. Bahkan di SMK pun saya nanya teman-teman ya yang SMK selain satu SMK sama saya gitu, itu pun satu materi doang itu cuma diajarin selama nggak 1 semester gitu, nggak sampai 3 tahun, malah sampai ada yang sebulan doang. Cisco-nya abis itu udah gitu hilang, larinya yang ke lain gitu, nggak sejurusan. Nah cuman kalau kerennya IDN ini di push lah ya kan. Kayak orang Medan Keluar logannya. Ya di push gitu kan, kita di brak sesuai jurusan gitu. Ilmu sesuai jurusan, jadi ya emang pas kita keluar itu nggak kaget ternyata oh benar juga ilmu yang kita pelajarin ini langsung ngefek ke pekerjaan. Jadi ketika saya kayak udah lulus habis itu langsung masuk ke jurusan, jadi nggak kaget. Nah udah dapet nih materi apa yang kita pelajarin sesuai sama jurusan di sekolah IDN ini gitu. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Jadi artinya meskipun materi yang dipelajari di sekolah itu pada saat tadi PKL berbeda, itu bukan menjadi sesuatu yang menghalangi untuk tetap bisa perform bekerja gitu ya. Iya. Ya artinya mungkin teman-teman yang lain pun ketika bekerja menjadi pemula pasti perlu namanya adaptasi. Tapi beda dengan ilmu yang diberikan dari IDN, misalnya kayak Microtik dan Cisco, untuk adaptasi mungkin lama kalau misalnya tidak ada basic sama sekali gitu ya. Dan sedangkan di IDN materi yang diberikan tuh sudah di high level dari knowledge si network sendiri ya kayak. Iya. Menurut saya pribadi ngerasain sih pakai apa namanya istilah kurikulum IDN tuh apa ya, one step forward. Jadi kerasa Pak ketika saya magang sih Pak. Jadi ketika magang kan saya ketemu apa namanya developer lain gitu. Jadi ketika mereka tahu saya dengan skill seperti itu dan mereka tahu saya masih SMK, jadi mereka agak kaget-kaget. Respect ya. Respect. Kayak, ini kan ilmunya lebih Over expectation gitu. Iya. Roket banget. Gitu. Mau kepala sekolahnya gitu. Oke, sekarang menurut Fadil. PKL-nya Kak Fadil di mana dan sebagai apa Kak? Oke, PKL saya di Media Telekomunikasi Mandiri di Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Saya waktu itu masuk ke divisi MSO ya, Managed Service Operation. Kebetulan waktu itu saya langsung dapat project. Kebetulan di sana juga ada baru banget lah ada project di device Juniper, walaupun di DEN nggak belajar Juniper, tapi apa yang dipelajari di DEN itu ibaratnya implementation. Semua yang kita pelajarin itu kurang lebihnya dilakukan di tempat kerja, dan di sana pun kita sejujurnya lebih banyak ngajarin ke rekanan sana sih, karena kan divisi MSO-nya itu kebetulan kebanyakan itu dia teknisi cabling di ibaratnya udah perusahaannya udah grow nih. Nah, yang kemarin di cabling dinaikin ke divisi MSO itu. Nah, jadi banyak sharing terkait apa itu Cisco, Sisena, ngajarin gitu. Training ini lah, setiap sore kalau nggak salah. Seminggu itu 2 kali.
Jadi setiap sore kita ngisi materi untuk ini. Tapi di ada bang di NCC gitu kan. Nah, itu kita ada project Astra dealer Astra gitu. Di kelasnya Juniper SRX. Lupa saya SRX berapa. Cuma waktu itu ada konfigurasi yang memang cukup familiar lah di IDN. Waktu itu pernah dipakai waktu belajar lah waktu itu. Kemudian di implementasi di beneran real gitu cara membikin, dan memang nggak kesusahan lah, bener-bener kayak oh gini doang gitu sih Pak. Maksudnya kan dulu mungkin kalau kita ngeliat perangkat tuh kesannya kayak oh ini perangkat ada mahal, ini cara membikin, tapi begitu kita udah pernah tahu nih kan, waktu itu kan biasanya kalau di DJN kita pakai emulator ya Pak, masih jenis simulator gitu. Begitu ngeliat perangkat langsung tuh jadi hands on-nya tuh lebih oh gini rasanya gitu. Padahal sama aja ternyata, karena kan nggak terlihat apa yang ininya lah, experience-nya lebih kerasa. Kayak gitu sih. Itu adaptasi dari Juniper, kan udah biasa megangnya kan, ngonfignya kan biasanya Microtik sama Cisco ya. Ketika adaptasi ke Juniper, berapa lama itu yang dibutuhkan? Sebenarnya untuk perangkat Juniper itu sendiri, kalau konfigurasi basically itu sama ya, mode-modenya tuh kurang lebih sama, konsep secara makronya tuh sama semua gitu. Cuma memang ketika kita menghentikan IP address, mungkin kalau di Cisco kita cuma bisa dengan satu sintak bisa, tapi di Juniper mungkin butuh 2 sintak gitu. Jadi mungkin intinya sama, cuma memang penamaan komen-komen lain itu memang agak sedikit berbeda gitu. Jadi cepat sih untuk ini memang, karena juga kan si Juniper juga punya emulator juga kan, kita bisa langsung tes emulatornya. Jadi Kak Fadil metodenya tuh langsung nyari documentation, praktek pakai simulator Juniper, langsung paham gitu ya? Iya, dan memang di sana ketika ada project Juniper itu perangkat tidak ready di sana. Jadi kita di CPM-nya ini juga ngomong ke saya, ke kita lah, ke anak magang. Kebetulan waktu itu saya bertiga Pak, sama Robin dan Tegar gitu. Kita itu bisa langsung udah tuh perangkat dioprek aja gitu, di konfig apa aja. Kan ada banyak tuh. Pokoknya di sana kebetulan orangnya tuh open banget terkait anak magang, karena juga mereka juga cukup ya tadi dibilang Yusron gitu. Karena anak magang tapi udah punya Cisco certified gitu, punya experience bisa ngomong kayak gini, dan memang di sana cukup. Jadi kayak mereka sangat open gitu untuk ini. Jadi kita sebenarnya juga ditawarin kerja sih di sana. Sangat respect sekali ya. Jadi ya enak sih sebenarnya, itu cukup berhubungan lah, sangat berhubungan justru dengan ini ya. Dan sampai saat ini juga hubungan dengan tim perusahaan sana juga masih cukup bagus ke tim yang pernah saya di sana ya, karyawan sana sebelumnya. Dijalin hubungan. Oke. Kita di last session ya. Kurang Pak, tambah lah. Masih semangat nih Pak. Coba closing statement ya. Closing statement kira-kira yang menurut teman-teman karakter yang benar-benar tertanam sebelum dan setelah lulus dari DN itu apa gitu, yang membuat apakah itu self learningnya jadi tinggi atau critical thinkingnya sangat drastis gitu. Mungkin dari siapa dulu? Tadi saya udah pertama ya, Kevin. Kak Kevin lagi. Mas Kevin soalnya. Kira-kira karakter apa yang paling tertanam ketika sebelum di DN dan setelah lulus? Rajin apa? Mantap. Jadi kalau sebelum itu pasti kayak takut sih, kayak takut salah atau takut ini, terus kayak minder gitu kan. Nah ternyata pas di IDEAN itu kita banyak di pertemuan session kayak orang-orang engineer, terus sama orang expert lagi ketemu, biar kita itu tahu ntar pas kita terjun itu nggak ada, bisa dibilang nggak kaget gitu. Jadi saya juga kayak jadi tahu gitu, jadi oh ternyata gini, pas kita masuk industri ternyata nanti kayak gini gitu. Nah pas kita juga pas di dalam pembelajaran diajarin kayak gini juga makin wah gitu, kayak takut lagi gitu, ternyata gini doang.
Jadi brave heart ya, untuk mencoba sesuatu yang baru sudah tidak takut gitu ya. Iya, nggak takut salah sih. Cuman kalau di pas masuk kerja jangan buat salah. Fatal. Ya, tapi artinya ada keberanian gitu ya. Iya. Kalau misalnya tidak ada keberanian, mencoba saja tidak berani gitu ya. Iya, Kalau iya. dia mau melangkah gitu ya. Ah. Oh, oke. And then Kak Yusron. Saya belum dapat kata-kata lagi Pak. Mungkin ini sih Pak, kalau dari saya yang bentuk setelah kita lulus dari IDN lebih bisa survive sih Pak. Jadi kita pas di IDN sering diajarin bertahan hidup. Dulu deh, gue Survival. sorry Pak, belum dapat Pak. Kemandirian. Oke, Kak Ibnu. Posisi agama ya Pak. Sholat tuh bener-bener Tetap. Yang pasti ya di IDN kan hal-hal rutin gitu. Kebentuk lah. Ngapain? Bohong berarti kalau gara-gara kita bro. Dan kalau untuk dunianya ya, yang pasti karena banyaknya pengalaman bisnis survival yang kita jalanin di IDN yang tadi Yusron bilang, itu tuh ngaruh juga ke dunia survive di dunia kerja kita juga. Gimana caranya? Kalau saya ke ngatur keuangan ya, itu ngatur keuangan tuh bener-bener harus wajib banget kalau untuk yang para kaula muda yang ingin bekerja. Itu gaji pertama nggak apa-apa lah dihambur di foya-foya nggak apa-apa, tapi diusahain ke depannya lebih rajin lagi nabung. Investasi belum, entar lah, jangan gak usah investasi, kalau udah pinter banget baru lah. Yang pasti sih nabung, sedekah. yang pasti ngatur keuangan aja. Kalau dari Ibnu keuangan, kalau dari saya gimana kita kita merespon kalau dapat tekanan, Dapat tekanan. Iya. Gimana kalau kita merespon kalau dapat tekanan sih Pak? Iya. Karena kita kalau di IDN gitu Pak, kita kan biasa ditekan Pak Dedi sih Pak ya. Jadi Pak Dedi. Jadi kita jadi kayak dapat tugas dapat tugas, dapat acara apa dari Pak Dedi, kan kita pasti lakuin Dulu harus mau ya. lakuin, dan kita tertekan Pak. Jadi ketika kita di dunia kerja sih Pak, ketika kita dapat tugas atau tekanan, jadi seenggaknya kita punya pengalaman gimana cara kita ngehandle tekanan-tekanan itu sih Pak. Jadi bisa kita adaptasi dari apa yang kita udah terima dulu. Jadi under pressure-nya sudah more stronger gitu ya. Yes, I agree Pak. Kak Fadil, oke. Keingin tahuan gitu, keingin tahuan yang dibarengi dengan action gitu. Jadi ketika kita pengen tahu sesuatu gitu, di IDN itu kan lebih banyak lab, apalagi implementation gitu. Tahu tentang A gitu, kita bisa langsung cari tahunya, cari tahunya seperti ini. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan juga kalau di praktik dunia kerja sebenarnya yang di IDN ajarkan itu kan sebelumnya saya bilang juga sangat membantu banyak ya. Kan saya basically nggak ada tahu IT tentang apapun di sebelum masuk IDN. Dan setelah masuk IDN itu kan jadi banyak mengetahui segala tentang IT, khususnya di network ya Pak. Itu mungkin karakter yang terbentuk di sana ya seputar dengan lingkungan network itu sendiri sih. Jadi seorang expert gitu ya. Jadi bilang expert enggak juga Pak, maksudnya ini ngeri-ngeri center maksudnya ada expert dari sana gitu Bang Obin. Maksudnya jadi ya dibilang percaya diri ya, karena kan public speaking mungkin. Jadi cara berbicara, cara ngomong, cara berkoordinasi, betul. Apalagi ketika bertemu dengan berkomunikasi dengan user, klien ataupun di WhatsApp gitu, chat by chat atau by telepon, itu kita bisa lebih menghandle terkait apa yang ingin kita sampaikan, menyusun ucapan yang seperti apa. Jangan sampai ucapan yang kita katakan ke user itu malah blunder ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita ya bisa gampangnya ngelak lah gitu. Kayak gitu Ngeles. Lah. Terus kemudian negosiasi terkait Tuh, kerja apapun atau Nego terkait harga. wawancara ya.
interview gitu-gitu. Karena kan juga waktu itu saya bisa dibilang ketika melamar kerja ini, waktu itu saya pernah kerja 1 bulan sebelum lulus lah, 1 bulan gitu. Cuma kebetulan ketahuan karena belum lulus, akhirnya di DO gitu lah, dikeluarin dari tempat kerja. Jadi itu mungkin salah satunya sih, kepercayaan diri terkait di bidang saya sendiri itu cukup ini ilmu polisi. Oke, additional question. Additional question ya. Tadi udah last question, sekarang ada additional question. Jawabannya singkat saja gitu. Ya, ada 3 jawaban ya. Sudah memberi, berencana memberi, atau belum memberi. Nah, dari beberapa rezeki yang didapat, apakah sudah berbagi ke orang tua? Nah, dari Kak Kevin. Nggak mau komen aja sih. Ya alhamdulillah. Adik ada gitu, jadi saya bantu Umi. Sudah memberi doang. Oh iya. Ya sudah memberi. Oke, good. Ya. Barangnya bang. Nggak mau sombong. Sialan. Itu caranya. Itu benar bang ya. Itu menurut terangnya untuk mandi 3 langkah. Karena yang mau sombong pak ya. Sombong pak ya. Nggak yang mau sombong ya. Nah, pembeli cari gue ya. Ini jadi kayak ini contoh bagus nih, contoh bagus. Editornya kan. Ya alhamdulillah sudah memberi orang tua. Oke, insyaallah ya. Oke, and then Kak Yusran. Sudah Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun nggak apa ya. Udah. Lanjut. Kak Ibnu. Alhamdulillah sudah. Walaupun nggak sebanding apa yang dia kasih kita. Biasa ya. Saya setuju. Yang namanya orang tua kan nggak terbalaskan gitu ya. Betul lah, saya Bahkan setuju Pak. setetes air susu ibu itu nggak terbalaskan ya. Kita berbakti sebanyak apapun ke orang tua. Insyaallah. Kak Fadil. Sudah pak. Alhamdulillah sudah. Insyaallah. Oke, dari additional tadi luar biasa ya. Jadi artinya sebagai anak berbakti itu merupakan kewajiban. Dan alhamdulillah teman-teman IDN di usia mereka sudah bisa berbakti, gitu, sudah bisa berbagi, di mana saya mungkin di usia kalian belum bisa melakukan hal itu. Jadi kalian harus bangga dengan amalan itu, tetapi bukan untuk dibanggakan. Tapi itu sebuah amalan yang nggak semua orang seumuran teman-teman tuh bisa. Gitu ya. Ya, itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih, sesi ini sudah berakhir. Terima kasih Kak Kevin, terima kasih Kak Yusron, terima kasih Kak Ibnu, dan terima kasih Kak Fadil ya sudah menyempatkan waktu di sini. Kita malam-malam sampai jam setengah 10 ini ya. Nggak lanjut Pak. Semoga bermanfaat buat semua viewernya kita ya. Amin. Dan juga bisa menginspirasi semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IDN Jagoan IT, pintar ngaji. Ya nama saya Kevin Ahmed Pelawi. tawa. Tawanya udah tadi. Lucu amat. Kayak ngajak ribut. Belum katanya lagi. Katanya kata langsung aja. Langsung. Nama saya Kevin Ahmed Pelawi. Saya dari alumni angkatan 1 ya. Kelas TKJ.